Ya, makasih atas kunjungannya dan keinginannya untuk menggali lebih jauh tentang usaha-usaha yang kami kembangkan yang bergerak di bidang pengolahan sampah. Jadi ide awal sebenarnya ini berangkat dari harapan atau mimpi-mimpi saya ingin melihat Bone ini tidak lagi kesulitan pemerintah untuk menangani sampah, tetapi pemerintah akan memberikan pencerahan masyarakat karena masyarakat akan keberatan ketika diambil sampahnya. Ini mimpi saya. Ini sebenarnya mimpi saya, kalau masyarakat itu sudah keberatan ketika diambil sampahnya, baru saya menganggap bahwa itu adalah keberhasilan dari mimpi yang saya harapkan sekian lama ini. Untuk mewujudkan itu, maka saya melakukan tahapan-tahapan. Proses tahapannya itu pertama mencoba mendeteksi semua jenis-jenis sampah yang diproduksi oleh masyarakat, artinya sampah industri lah, sampah domestik. Sampah domestik itu yang diproduksi oleh masyarakat itu kan sampah domestik. Kalau berbeda kalau sampah industri pertanian, industri perikanan itu berbeda. Tapi sampah domestik yang diproduksi masyarakat termasuk diantaranya itu adalah plastik, kantong kresek, plastik daun, kertas, dan kardus, kaleng-kaleng, termasuk seng. Juga terakhir-terakhir ini kita sudah mencoba mengolah karung bekas yang dibakar oleh pabrik padi. Jadi saya berangkat dari situ, saya coba kerjasama dengan pihak pemerintah, dalam ini BLHD. Jadi saya awalnya turun sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke puskesmas, ke masyarakat, ke pasar, bahwa yang dibuang ini sebenarnya mari kita sama-sama memahami bahwa ini bukanlah sampah, tapi barang bekas yang masih bisa digunakan. Nah, pertanyaan yang banyak ketika saya buat konsep bahwa ini bukan sampah, tapi barang bekas yang masih bisa digunakan, itu sangat banyak. Yang pertanyakan langkah konkretnya seperti apa? Bahwa untuk membuktikan kalau ini adalah barang bekas yang bisa dipakai, hasil akhirnya nanti apa? Ya, jadi masing-masing botol itu kan masing-masing ada endingnya jadi dakron, gelas-gelas jadi benang, yang dibikin karung, dibikin baju, dibikin sepatu. Tapi kan itu industri besar. Jadi kita bertahap. Apa yang kami lakukan di Bone ini, mencoba melihat fasilitas belum memadai. Ada yang disiapkan oleh Pemda, ya termasuk di KSM ini. Nah, tapi mesin-mesin yang diorder itu tidak bisa kita pakai untuk menghasilkan profit. Ya, akhirnya 4 tahun, kurang lebih 4 tahun saya kumpul saja sampah. Saya kumpul sampah. Ternyata plastik ini gampang-gampang susah. Jadi secara garis besar ada 7 garis besarnya. Yang pertama yang kode 1 PET, PET. Yang kedua itu ada PP, ada HD, ada LB. Ternyata 7 garis besarnya. Di antara 7 ini kalau kita mau olah ada 36 macam jenis. Nah, disinilah kami sudah mulai kesulitan. Tapi kami tidak pernah mundur. Akhirnya kami datangkan 3 orang dari pabrik dari Bandung. Dari Bandung. Jadi 3 orang saya kontrak selama 3 tahun.
untuk mengajari kami bagaimana memilahkan plastik untuk masuk kategori diharapkan oleh pabrik. Ya, setelah 3 tahun itu, jadi masuk tahun keempat, saya sudah mulai dilirik, saya punya bahan baku yang saya produksi. Akhirnya kami kewalahan, mereka butuh sekian ton per bulan, sekian ton, bahkan ratusan ton per bulan. Kami sudah kewalahan untuk melayani, sehingga kami berinisiatif membuat mesin berdasarkan kebutuhannya. Mesin-mesin ini kami awalnya mau beli, tapi mahal. Saya hitung harga mesin cincang saja itu 120 juta kalau order di Bandung. Jadi saya buat mesin sendiri. Mesin sisanya saya buat. Nah, saya hitung-hitung kalau biayanya mesin conveyor itu sekitar 27 juta. Mesin cincangnya 120, berarti sudah 200. Mesin pengeringnya 75 juta, sudah 275. Belum bahan-bahan pembuatan baknya. Jadi saya kalkulasi ya sekitar 500 juta. Ya, tapi saya tidak rasakan. Kenapa? Karena saya bikin sendiri. Jadi kalau bikin sendiri bahannya dari hasil luar juga atau sebahagian besi-besi yang sudah ditimbang yang masih bisa dipakai itu yang masih saya bikin. Ya, karena kalau harga-harga besinya kan cukup mahal. Ya. Nah, dari situ setelah jadi kami punya mesin, kami alhamdulillah berhasil mengolah sampah-sampah plastik. Plastik itu macam-macam. Ada yang karakter plastik itu ketika digiling dia karakternya terapung, sehingga air yang kita pakai mencuci sekaligus menjadi alat sortir. Jadi ketika dia terapung, kalau karakter plastik yang kita giling terapung itu kita ambil, yang tenggelamnya kita singkirkan. Ini menjadi residu, artinya buangan. Nah, sementara karakter plastik yang tenggelam, ketika ada yang terapung, berarti yang terapungnya disingkirkan. Seperti botol. Botol-botol mineral itu kan karakternya tenggelam. Jadi kalau ada yang terapung, termasuk lid yang ada di lehernya itu kan terapung, penutupnya terapung. Ini kita singkirkan, akhirnya menjadi residu. Kalau ini menjadi residu dan saya akan buang, berarti masih ada limbah. Nah, jadi saya berpikir ini limbah ini mau diapakan? Saya cobalah buat paving block dari limbah plastik residunya itu. Nah, ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada bahan yang lain. Saya cari lagi bahan yang limbah juga, skam padi yang sudah dibakar, itu kan limbah. Nah, ini saya coba formulasi ditambah starter oli mati. Iya, itu bengkel-bengkel kecil itu kan dibuang. Jadi cuma dari bahan limbah. Semua dari bahan limbah. Alhamdulillah itu sudah banyak peminat, termasuk sekolah-sekolah. Ada beberapa yang minati paving block. Jadi di sini hampir tidak ada limbahnya. Semua terpakai tadi. Kalau itu pembungkus Indomie, label-label botol, itu semua bisa masuk. Jadi tidak ada limbahnya. Nah, itulah yang bertahan sudah hampir 10 tahun. Sudah hampir 10 tahun, Pak. Ya. Dari mulai awal sampai sekarang. Mulai start awal sampai sekarang sudah kurang lebih 10 tahun. 4 tahun saya kerja bakti. Saya cuma kerjakan saja, tidak jelas saya harus pasarkan kemana. Tapi kurang lebih 6 tahun ini ya alhamdulillah. Kalau ada produksi saya kewalahan. Jadi biasanya omsetnya itu per bulannya dari limbah ini. Omset per bulan rata-rata saya tidak usah kalkulasi tinggi. Kalau saya beli barang 10 rata-rata per bulan 10 sampai 15 ton. Kalau 1.000 rupiah berarti 15 juta per bulan. Itu per iya. Itu sudah kita kasih keluar pembelian bahan, biaya karyawan, termasuk operasional listrik solar.
Jadi kalau biasa untuk bersihnya Bang, Ya dalam 1 bulan kalau kondisi sekarang ya 7 sampai 10 juta. lumayan. Karena karyawan saya di sini ada 11. Gaji mereka dalam 1 bulan 17 sampai 18 juta. Jadi kalau saya cuma dapat 20 juta, untuk saya cuma 2 juta. Jadi saya harus target 25 juta keuntungan per bulan. Baru saya bisa dapat. Ya, cuma memang ya butuh ketekunan, butuh kreativitas supaya ya selalu kita kembangkan. Bahkan ada harapan saya ini packing block ini ke depan bukan lagi dilelehkan, tapi saya mau bikin serbuk pengganti pasir. Nah, itu yang kami programkan lagi. Nah, cuma sebenarnya ini baru langkah awal. Yang paling bagus kita di kabupaten ini tidak lagi mengirim bahan baku, Tapi dikelola. tapi kita memproduksi. Paling tidak kita bikin tali rapia, kita bikin ember, kita bikin timba, tidak perlu lagi kirim bahan bakunya. Itu sudah bisa. Tapi untuk saat ini pembahasan Kalau untuk saat ini saya baru produksi bahan baku, ya, tapi saya melihatnya ke depan ya harusnya sudah menjadi memproduksi bahan jadi, bukan lagi bahan baku diproduksi. Kalau yang sekarang ini kan masih bahan baku. Cuma harapan-harapan saya itu kedepannya akan membuat barang jadi. Ya, karung-karung beras yang sudah dipakai gudang itu ada 50 tahun, tidak sampai 1 bulan sudah habis. Nah, kalau pembelinya semakin saya kerja semakin tertarik untuk bertahan, karena kata orang pengusaha itu kalau bisnis bisa bertahan keseimbangan antara bahan baku dengan produsen. Ya. Sementara kalau bahan bakunya sampai ini kapan mau habis. Nah, kalau produsen terkait dengan pembeli, semua yang saya sudah olah kapan saya mau jual ada pembelinya. Jadi tinggal bagaimana kreativitas untuk meningkatkan hasil produksi saja. Tapi saya tetap optimis ke depan ini akan semakin dilirik orang, dan bahkan kita di Bone ini menjadi salah satu tempat perbandingan, tempat studi banding beberapa kabupaten, termasuk sampai ke Sulawesi Barat. Ya, jadi mesin-mesin yang saya buat ini ke Sulawesi Barat itu, ke Malunda, ke Pasangkayu, ke Majene, ke Pinrang, baru terakhir 3 bulan terakhir ini saya ke Nunukan buatkan mesin-mesin pengolahan sampah. Jadi kalau ada mau pesan mesin Pak bisa langsung menghubungi. Ya bisa. Oh bisa. Ya. Nah, ini yang saya mau rancang lagi ini, mesin perajang pembuat kokopit dan fiber feed. Jadi sabuk kelapa yang kita olah, kokopitnya jadi media tanam, fiber feednya untuk bahan-bahan kursi, bahan perabot-perabot. Nah, ini saya sudah buat rancangan mesinnya. Ini yang jelas tadi. Ya. Insyaallah mungkin bulan depan saya luncurkan mesin kokopit sama fiber feed. Sudah berapa mesin diluncurkan Pak? Jadi Kalau mesin press kardus sudah hampir 40. Kalau mesin caca, ini mesin caca plastik sudah hampir sekitar 20-an. Kalau mesin caca rumput ya lumayan banyak, sudah 30 juga lebih. Ayakan baru 7 ya, dalam range waktu kurang lebih 4 tahun ya. kebanyakan dipakai sendiri Pak atau beli orang? Yang pakai itu Malili, Pasangkayu di Surbar, Malunda, Majene, dan Majene sendiri, Mamuju, Mamuju Timur, Sidrap, Baru, Goa, Wosowa, terakhir Nunukan. Jadi sudah keliling. Ya, alhamdulillah nih. Aktivitas Bang selain di sini Bang, aktivitas
masih tetap sebagai dosen. Dosen di, Ya. dosen di mana saja? Saya dosen di 27 tahun lebih saya mengajar di IAIN. Sekarang home base saya pindah ke Setiap Prima dan mengajar di S2 Manajemen Sumber Daya Manusia. Mungkin ada pengharapannya untuk teman-teman calon wirausaha. Harapan kami ke generasi muda, jangan terlalu bergantung bahwa menuntut ilmu untuk digunakan sebagai PNS. Tapi belajarlah di mana saja belajar, yang pasti intinya berharap ada mindset, pola pikir menyikapi lingkungan-lingkungan yang berhadapan dengan kita. Jadi kalau kuliah mau jadi PNS lebih berhenti sekarang. Ya, tapi kalau belajar mau kuliah S1, S2, S3 untuk melahirkan ide, melahirkan mindset, pola pikir yang semakin cerdas menyikapi lingkungan, itu yang kita harapkan. Ya, karena Indonesia juga selama generasinya yang belajar masih mau jadi PNS, maka selama itu Indonesia tidak akan maju. Tapi kalau mindset generasinya sudah tidak terlalu cenderung untuk jadi PNS, maka Indonesia akan maju.